Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku kelas 12 IPA. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas materi mengenai penyetaraan reaksi redoks. Redoks, pendekan dari kata reduksi dan oksidasi. Kalian pasti tidak asing dengan kata ini, karena kita sudah mempelajarinya saat kelas 10. Reaksi redoks sering terjadi dalam reaksi korosi, reaksi pembakaran, maupun reaksi pada aki dan baterai. Dalam reaksi redoks, terjadi serah terima elektron dan terjadi perubahan bilangan oksidasi, di mana untuk reaksi oksidasi terjadi pelepasan elektron, sedangkan reaksi reduksi terjadi penangkapan elektron sekaligus. Sedangkan untuk reaksi reduksi, dalam perubahan bilangan oksidasinya, reaksi reduksi mengalami penurunan biloks, sedangkan reaksi oksidasi mengalami kenaikan biloks. Dalam penyetaraan persamaan reaksi, reaksi redoks dikatakan setara apabila jumlah atom, jumlah elektron yang ditransfer, jumlah muatan dari reaktan dan produk adalah sama. Apabila terdapat salah satu indikator ini yang tidak sama, maka suatu persamaan reaksi redoks dinyatakan tidak setara. Sebelum ke materi yang bagian penyetaraan reaksi redoks, alangkah baiknya kalian mengetahui mengenai aturan biloks terlebih dahulu. Dalam aturan biloks, Ibu di sini hanya mengingatkan materi kelas 10, yaitu biloks untuk unsur bebas nilainya adalah 0, sedangkan biloks oksigen secara umum adalah -2, biloks hidrogen secara umum adalah +1. Untuk biloks molekul nilainya adalah 0, sedangkan biloks yang berupa senyawa ion nilainya sama dengan jumlah muatannya. Sebagai contoh, di sini biloks H+ adalah +1, sedangkan untuk biloks Ca karena merupakan unsur bebas sama dengan 0. Untuk biloks molekul H2SO4, biloksnya adalah 0. H2SO4. Untuk menentukan biloks dari S, maka kita tentukan dulu biloks dari unsur lainnya yang sesuai dengan aturan biloks. H2 memiliki biloks +1 karena jumlahnya ada 2 unsur, maka menjadi +2. Sedangkan di sini O memiliki biloks -2 karena jumlah unsur O dalam H2SO4 adalah 4, maka di sini jumlah biloks adalah -8. H2SO4 memiliki total biloks sebanyak 0, maka biloks dari S adalah +6. Setelah kalian memahami atau setelah kalian mengingat aturan biloks, mari kita menuju ke penyetaraan reaksi redoks. Ada 2 cara untuk penyetaraan reaksi redoks, yaitu menggunakan metode setengah reaksi dan metode perubahan bilangan oksidasi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas metode yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai metode setengah reaksi. Langkah-langkah dalam metode setengah reaksi antara lain, pertama, pecahlah reaksi menjadi 2 persamaan terlebih dahulu, yaitu setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kemudian, setarakan jumlah unsur-unsurnya dari setiap persamaan setengah reaksi tadi. Namun, kalian harus memperhatikan apakah reaksi redoks berjalan atau bereaksi dalam keadaan asam ataukah dalam keadaan basa. Apabila reaksi redoks terjadi dalam keadaan asam, maka untuk menyetarakan unsur-unsurnya, perlu menambahkan molekul H2O bagi ruas yang kekurangan oksigen. Kemudian, setarakan jumlah hidrogennya dengan menambahkan ion H+. Sedangkan untuk reaksi redoks yang terjadi dalam keadaan basa, maka ruas yang kekurangan oksigen kita tambahkan dengan ion OH-. Sedangkan lawannya yang kekurangan hidrogen kita tambahkan dengan molekul H2O. Setelah jumlah unsur-unsurnya sudah setara, kemudian langkah selanjutnya yaitu samakan muatan antar ruas dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan positif atau kekurangan muatan negatif. Setelah itu, setarakan jumlah elektron pada kedua persamaan setengah reaksi dengan cara KPK.
Dan langkah terakhir adalah menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi. Mari kita coba memecahkan masalah untuk persamaan reaksi yang pertama ini, yaitu HNO3 ditambah H2S menjadi NO plus S dan H2O dalam keadaan asam. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah memecah reaksi menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Sebelum memecahnya menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah oksidasi, kita harus tahu berapakah bilangan oksidasi dari setiap unsur penyusun dari reaksi ini. Yang pertama, tentukan biloksnya terlebih dahulu dari setiap unsur, di mana untuk HNO3, H-nya adalah plus 1 sesuai dengan aturan biloks dan O adalah min 2. Karena O dalam HNO3 terdapat 3 unsur, maka O memiliki biloks total min 6. Dengan demikian, N dapat kita tentukan biloksnya adalah sebesar plus 5. Sedangkan S dalam H2S kita dapat menentukan berdasarkan aturan biloks secara umum, H memiliki biloks plus 1 dikali 2 plus 2. Karena H2S merupakan molekul netral, maka H2S biloksnya adalah 0. Supaya 0, totalnya 0, maka S memiliki biloks min 2. Begitu pula dengan NO. O memiliki biloks sesuai aturan biloks yaitu negatif 2. Supaya karena NO merupakan molekul netral, maka NO biloks totalnya adalah 0. Maka supaya biloks totalnya 0, maka biloks N di sini adalah plus 2. Untuk S, karena merupakan unsur bebas, jadi biloksnya otomatis adalah 0. Untuk H2O sesuai dengan aturan biloks H plus 1 dan O-2. Setelah diketahui biloks dari masing-masing unsur penyusun dari reaksi ini, maka kita bisa menentukan reaksi mana yang merupakan reaksi reduksi dan manakah yang merupakan oksidasi. Jika kita perhatikan, N dari semulanya plus 5, setelah mengalami reaksi dia berubah menjadi plus 2. Maka di sini dia mengalami reaksi yaitu reaksi reduksi. Sedangkan S dalam H2S yang semulanya dia min 2 setelah bereaksi ternyata menjadi S yang bilangan oksidasinya adalah 0. Maka karena terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari min 2 menjadi 0, maka reaksi yang terjadi dari H2S menjadi S adalah oksidasi. Setelah itu mari kita pecah reaksi menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi seperti berikut. Selanjutnya, mari kita setarakan unsur-unsurnya dari setiap persamaan setengah reaksi. Untuk reaksi reduksi, apabila kita perhatikan, ternyata di bagian ruas kiri terdapat 3O, sedangkan ruas kanan hanya terdapat 1O. Untuk menyetarakannya, maka kita tambahkan dengan molekul H2O di ruas kanan. Karena kekurangan 2 atom O, maka molekul H2O yang ditambahkan adalah sebanyak 2 molekul H2O. Kemudian, untuk menyetarakan jumlah H, maka kita tambahkan ion H+ di ruas kiri, yaitu sebanyak 3H+. Perhatikan di sini, HNO3 memiliki 1H, sedangkan di ruas kanan 2H2O memiliki 4H, maka di ruas kiri kekurangan 3H, maka perlu ditambahkan dengan 3 ion H+. Untuk H2S sendiri, jika kita perhatikan yaitu perbedaannya pada jumlah atom H, di mana H2S memiliki 2 atom H, sedangkan S tidak memiliki atom H. Untuk menyetarakannya, maka perlu ditambahkan ion H+ berada di ruas kanan, sebanyak 2H+. Langkah selanjutnya yaitu samakan muatan antar ruas dengan menambahkan elektron. Untuk menyamakan muatan, maka kita tentukan dulu total muatan dari setiap reaksi di setiap ruasnya. Untuk reaksi reduksi, total muatan di ruas kiri yaitu 3H+, berarti di sini ada plus 3, HNO3, dia muatannya 0, maka muatan total untuk reduksi di ruas kiri adalah sebanyak plus 3. Sedangkan untuk ruas kanan, di mana di sini ada molekul NO, muatannya 0, dan H2O juga muatannya 0. Jadi muatan total untuk reaksi reduksi di ruas kanan adalah 0. Begitu pula dengan H2S. Di sini untuk reaksi oksidasi, H2S memiliki muatan netral, maka dia memiliki muatan totalnya adalah 0. Sedangkan untuk
ruas kanan pada reaksi oksidasi, jika diperhatikan di sini terdapat S yang netral dan H+. Di sini muatannya adalah +1. Karena H terdapat dua ion, maka di sini muatan totalnya adalah +2. Untuk menarakannya, maka kita perlu menambahkan elektron pada bagian ruas yang kekurangan elektron, yaitu di bagian yang reduksi adalah di ruas kiri, sedangkan di oksidasi di ruas kanan. Pada bagian reduksi, karena di sini muatannya adalah +3 totalnya, maka perlu ditambahkan 3 elektron. Sedangkan untuk oksidasi, karena di sini muatannya +2, supaya sama-sama menjadi 0, maka perlu ditambahkan elektron sebanyak +2. Ingat, elektron muatannya adalah negatif, jadi kita tambahkan pada ruas yang bermuatan positif. Kemudian, kita setarakan jumlah elektron pada kedua persamaan setengah reaksi. Jadi pada prinsipnya, dalam reaksi redoks, jumlah elektron yang ditangkap harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Jadi, supaya 3 ini mendapatkan 6, maka harus dikalikan 2. Sedangkan yang bagian bawah, supaya angka 2 ini menjadi 6, maka harus dikalikan 3. Persamaan reaksinya akan menjadi seperti ini. Elektronnya dikalikan 2 menjadi 6 elektron, 3H+ menjadi 6H+, dan seterusnya. H2S yang sebelahnya 1 menjadi 3H2S dikalikan 3, 2 elektron menjadi 6 elektron. Jika kita perhatikan, dalam reaksi redoks di atas, ternyata jumlah elektron yang dilepas dan diterima adalah sama, sehingga bisa saling menghilangkan. Ketika kita jumlahkan kedua persamaan setengah reaksi ini, maka ion ataupun atom maupun molekul maupun elektron yang dilepaskan maupun ditangkap bisa saling menghilangkan. 6H+ di ruas kiri ada, di ruas kanan ada, maka bisa saling menghilangkan. Jadi, reaksi redoks totalnya adalah menjadi 2NO3 ditambah 3H2S menjadi 2NO ditambah 3S ditambah 4H2O. Persamaan reaksi redoks yang setara adalah sebagai berikut. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan dalam grup WA. Tetaplah semangat belajar, jangan malas, karena masa depan cerah bukan milik para pemalas. Sekian dari Ibu, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.